Siklus bisnis. Siklus bisnis adalah fluktuasi jangka pendek dalam output dan kesempatan kerja atau employment. Pada bab sebelumnya, kita akan mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka panjang. Sekarang kita akan mencoba memahami bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka pendek. GDP dan komponen-komponennya. GDP adalah tempat pertama untuk mulai ketika menganalisis siklus bisnis, karena merupakan ukuran terbesar dalam kondisi perekonomian. Biro Penelitian Ekonomi Nasional atau NPR adalah penentu resmi di Amerika Serikat. Apakah perekonomian mengalami resensi? Resensi biasa didefinisikan oleh suatu periode di mana ada dua penurunan berturutan pada GDP real. Dalam resensi, baik konsumen dan investasi menurun, namun investasi atau pelengkapan bisnis, konstruksi perumahan baru, dan inventaris bahkan lebih riskan terhadap penurunan. Hukum Okun. Dalam resensi, pengangguran meningkat. Hubungan negatif atau bila satu naik, yang lain turun, antara pengangguran dan GDP, ini disebut hukum Okun atau Okun's Law dari Arthur Okun. Ekonom yang pertama mempelajarinya. Secara singkat, ini didefinisikan sebagai perubahan presentasi GDP real 3,5% dikurangi 2 kali perubahan tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran tetap sama, GDP real tumbuh sekitar 3,5%. Untuk setiap poin presentasi tingkat pengangguran meningkat, pertumbuhan GDP real biasanya turun sekitar 2%. Jadi jika tingkat pengangguran naik dari 5 ke 8%, maka pertumbuhan GDP real akan menjadi perubahan presentasi GDP real sama dengan 3,5% dikurangi 2 kali dalam kurung 8% dikurangi 5% sama dengan negatif 2,5%. Dalam kasus ini, GDP akan turun 2,5%, mengidentifikasikan bahwa perekonomian sedang mengalami resensi. Indikator ekonomi utama. Banyak ekonom dalam bisnis dan pemerintah memiliki peran meramalkan fluktuasi jangka pendek perekonomian. Salah satu cara para ekonom menggunakan untuk meramal adalah melihat para indikator utama atau leading indicators. 3 bulan Conference Board, sebuah kelompok riset ekonomi swasta, mengumumkan indeks dari indikator ekonomi utama yang terdiri dari 10 seri data. Indeks indikator ekonomi utama. Yang pertama, hari kerja rata-rata per minggu pekerja, reproduksi industri manufaktur. Yang kedua, klaim mingguan awal rata-rata untuk asuransi pengangguran. Yang ketiga, pesanan baru barang konsumen dan material disesuaikan untuk inflasi. Yang keempat, pesanan baru barang modal non-pertahanan. Yang kelima, kinerja produsen. Yang keenam, pemberian izin gedung baru. Yang ketujuh, indeks harga saham. Yang kedelapan, jumlah uang beredar atau M2 disesuaikan untuk inflasi. Yang kesembilan, penyebaran tingkat bunga atau sebaran hasil antara surat utang berjangka 10 tahun dan surat utang berjangka 3 bulan. 10. Indeks harapan konsumen. Horizon pada makroekonomi. Teori makroekonomi klasik berlaku pada jangka panjang, tapi tidak pada jangka pendek. Mengapa? Jangka pendek dan jangka panjang berbeda pada perilaku harga. Pada jangka panjang, harga fleksibel dan dapat bereaksi pada perubahan penawaran atau permintaan. Pada jangka pendek, banyak harga yang kaku pada tingkat tertentu karena harga berlaku beda pada jangka pendek dan panjang. Kebijakan ekonomi memiliki dampak berbeda pada horizon waktu berbeda. Mari kita lihat bagaimana hal itu terjadi. Model penawaran agregat dan permintaan agregat. Itu merupakan contoh model agregat. Model makroekonomi. Ini memungkinkan kita memeriksa bagaimana tingkat harga agregat dan jumlah output agregat ditentukan dalam jangka pendek. Ini juga menyediakan suatu cara untuk membedakan bagaimana kinerja perekonomian dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek.
Permintaan agregat. Permintaan agregat atau agreement demand atau AD adalah hubungan antara jumlah output diminta dan tingkat harga agregat. Ini menyatakan jumlah barang dan jasa yang orang ingin beli pada tiap tingkat harga tertentu. Ingat, teori kuantitas uang atau MV sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah perputaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Tidak realistis, namun asumsi yang memudahkan yaitu perputaran uang adalah konstan. Juga ketika memahami persamaan ini, ingat persamaan kuantitas dapat ditulis ulang dalam istilah penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real. M dibagi P sama dengan M dibagi P kali D sama dengan KY, di mana K sama dengan 1 dibagi V adalah parameter penentu berapa banyak uang orang ingin pegang untuk tiap dolar pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran keseimbangan uang M dibagi P sama dengan permintaan dan bahwa permintaan adalah proporsional terhadap output. Asumsi perputaran konstan sebanding dengan asumsi permintaan konstan akan keseimbangan uang real per unit output. Kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat atau AD menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga P dan jumlah barang dan jasa yang diminta Y. Digambarkan untuk nilai jumlah uang beredar M tertentu. Kurva ini miring ke bawah. Jadi, semakin tinggi tingkat harga P, semakin rendah tingkat keseimbangan real M atau P. Dan karenanya semakin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta Y. Berikut adalah gambar kurva tersebut. Dapat dipahami bahwa seiring tingkat harga menurun, kita bergerak ke bawah sepanjang kurva AD. Lalu, tiap perubahan pada M atau V akan menggeser kurva AD. Dan ingat, permintaan output real bervariasi berbanding terbalik dengan tingkat harga. Mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Kita semua pasti bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi demikian? Maka, pikirkan tentang penawaran dan permintaan keseimbangan uang real. Jika output lebih tinggi, orang terlibat transaksi lebih banyak dan butuh keseimbangan real M atau P lebih tinggi. Untuk jumlah uang beredar M tetap, keseimbangan real lebih tinggi berdampak tingkat harga lebih rendah. Sebaliknya, jika tingkat harga lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi, tingkat keseimbangan real lebih tinggi memungkinkan volume transaksi yang lebih besar, yang berarti jumlah output diminta lebih besar. Mari kita ulas lebih banyak tentang kurva agregat. Kurva permintaan agregat digambarkan untuk nilai tertentu dari jumlah uang beredar. Dengan kata lain, ini menyatakan kombinasi-kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk nilai M tertentu. Jika bank sentral mengubah jumlah uang beredar, maka kombinasi yang mungkin dari P dan Y berubah, yang berarti kurva permintaan agregat bergeser. Mari kita lihat bagaimana di slide selanjutnya. Pergeseran kurva permintaan. Di situ telah ditunjukkan ada suatu kurva permintaan yang berarti penurunan jumlah uang beredar M mengurangi nilai output nominal PY. Untuk tiap tingkat harga P tertentu, output Y jadi lebih rendah. Jadi, penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva AD ke dalam dari AD ke AD aksen. Masih dengan pergeseran kurva permintaan, dapat dijelaskan bahwa peningkatan jumlah uang beredar M meningkatkan nilai output minimal PY. Untuk setiap harga P tertentu, output Y jadi lebih tinggi. Jadi, peningkatan jumlah uang beredar menggeser kurva AD keluar dari AD ke AD aksen. Pengertian. Penawaran agregat atau agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang, tapi harga kaku dalam jangka pendek, hubungan-hubungan pada penawaran agregat tergantung pada horizon waktu. Di sini disebutkan ada dua kurva penawaran agregat berbeda. Yang pertama yaitu kurva penawaran agregat jangka panjang, dan yang kedua yaitu kurva penawaran agregat jangka pendek. Kita juga harus mendiskusikan bagaimana perekonomian membuat transisi dari jangka pendek ke jangka panjang.
Tapi pertama-tama kita buat kurva penawaran jangka panjang. Jangka panjang, kurva penawaran agregat vertikal. Karena model klasik menggambarkan bagaimana perekonomian berjalan dalam jangka panjang, kita dapat mengambil kurva penawaran agregat jangka panjang dari model klasik. Ingat, jumlah output yang diproduksi bergantung pada jumlah tertentu dari modal dan tenaga kerja dan teknologi yang tersedia. Untuk itu, kita tulis Y sama dengan F, buka kurung, K, L, kurung tutup sama dengan Y. Menurut model klasik, output tidak bergantung pada tingkat harga. Mari kita pikirkan tentang anggapan proses clearing pasar ini dalam pasar tenaga kerja. Komponen L dari fungsi produksi. Clearing pasar dalam pasar. Dalam slide ini telah diperlihatkan gambar dari kurva clearing pasar dalam pasar. Dapat dipahami ya dari gambar tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana pekerja bereaksi ketika ada kenaikan tiba-tiba pada tingkat harga. Pada upah real baru yang lebih rendah ini, pekerjaan akan mengurangi jam kerja. Jadi, sekarang pasar tenaga kerja ada pada disequilibrium, di mana jumlah yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan. Kita akan melihat bagaimana upah fleksibel akan memungkinkan pasar tenaga kerja kembali ke equilibrium pada kesempatan kerja penuh atau N. Untuk memperkerjakan lebih banyak pekerja, pemberi kerja harus meningkatkan upah real ke 2W. Dapat dilihat pada kurva tersebut. Kembali ke equilibrium. Sebagai hasil dari 2W, lebih banyak pekerja diterima dan pasar tenaga kerja dapat bergerak. Baik, saya akan melanjutkan. Mekanisme yang baru kita telah akan membantu kita membentuk kurva penawaran jangka panjang. Pada kurva vertikal menyatakan bahwa perubahan tingkat harga tidak akan berdampak lama pada kesempatan kerja penuh. Selanjutnya, kurva penawaran agregat vertikal memenuhi dikotomi klasik karena menunjukkan tingkat output tak tergantung jumlah uang beredar. Tingkat output jangka panjang ini yang disimbolkan dengan Y disebut kesempatan kerja penuh atau full employment atau tingkat output alami. Ini adalah tingkat output di mana sumber-sumber daya perekonomian dikaryakan sepenuhnya atau lebih realistis di mana pengangguran berada pada tingkat wajarnya. Pada kurva penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke bawah dari AD ke AD aksen. Karena kurva AS vertikal dalam jangka panjang, penurunan AD mempengaruhi tingkat harga, tapi tidak tingkat output. Selanjutnya, jangka pendek kurva agregat horizontal. Perlu diingat bahwa kurva LRIS vertikal mengasumsikan perubahan tingkat harga tak berdampak lama pada Y karena proses clearing pasar yang jadi model untuk memeriksa jangka panjang. Tapi kita butuh teori untuk jangka pendek. Didefinisikan sebagai interval waktu di mana pasar tidak sepenuhnya bergerak ke arah keseimbangan. Perhatikan kurva pada slide. Pendekatan sederhana tapi berguna yaitu asumsi kekakuan harga jangka pendek berarti kurva penawaran agregat adalah datar. Seiring AD bergeser ke AD aksen, kita bergerak pada arah barat ke timur ke titik B pada kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRIS. Maka dalam jangka panjang, kita bergerak dari B ke C, bergerak ke atas panjang AD. Selanjutnya, equilibrium jangka panjang. Dalam jangka panjang, perekonomian ada pada perpotongan kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva permintaan agregat. Karena harga-harga telah disesuaikan pada tingkat ini, SRIS memotong titik ini pula. Selanjutnya, penurunan permintaan agregat. Perekonomian mulai pada equilibrium jangka panjang di titik A, maka penurunan permintaan agregat mungkin disebabkan penurunan jumlah uang beredar M. Menggeser perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output di bawah tingkat alaminya. Seiring harga turun, perekonomian pulih dari resesi, bergerak dari titik B ke titik C. Selanjutnya,
Perubahan oksigen pada penawaran atau permintaan agregat disebut guncangan atau shock. Guncangan yang mempengaruhi penawaran agregat disebut guncangan penawaran atau supply shock. Guncangan yang mempengaruhi permintaan agregat disebut guncangan permintaan atau demand shock. Guncangan-guncangan ini yang mengganggu perekonomian mendorong output dan pengangguran menjauh dari tingkat alaminya. Satu tujuan dari mode penawaran atau permintaan agregat adalah untuk menjelaskan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Ekonomi memakai istilah kebijakan stabilisasi atau stabilization policy, merujuk pada aksi kebijakan yang diambil untuk mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Kebijakan stabilisasi mencoba memperkecil siklus bisnis dengan menahan output dan kesempatan kerja sedekat mungkin dengan tingkat alaminya. Model pada bab ini adalah versi lebih sederhana dari model yang akan kita lihat pada bab-bab berikutnya. Selanjutnya, guncangan permintaan agregat. Perekonomian mulai dalam ekuilibrium jangka panjang di titik A. Kenaikan permintaan agregat akibat peningkatan perputaran uang menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output di atas tingkat alaminya. Seiring harga naik, output berangsur-angsur kembali ke tingkat alaminya dan perekonomian bergerak dari titik B ke titik C. Selanjutnya, guncangan pada penawaran agregat. Guncangan penawaran yang memperburuk meningkatkan biaya dan harga. Jika AD dipertahankan konstan, perekonomian bergerak dari titik A ke titik B mengarah pada stagflasi kombinasi kenaikan harga dan penurunan tingkat output. Akhirnya, seiring harga turun, perekonomian kembali ke tingkat alami pada titik A. Selanjutnya, mengakomodasi guncangan penawaran yang memperburuk. Menanggapi guncangan penawaran yang memperburuk, bank sentral bisa meningkatkan permintaan agregat untuk mencegah penurunan output. Perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Biaya dari kebijakan ini adalah tingkat harga yang lebih tinggi secara permanen. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata.